Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RTA TV yang budiman, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini diberitakan bahwa telah ditemukan harta karun di Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Harta karun apa yang ditemukan? Benarkah berita ini? Jika Anda penasaran, ikuti terus berita ini sampai tuntas. Banjir lumpur panas Sidoarjo atau yang lebih dikenal oleh publik dengan nama Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas Incorporation di Desa Balongnongo, Desa Reno Kenongo, dan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama bertahun-tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji 1 yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Incorporation sebagai operator blok Brantas. Semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya 2 teori soal asal semburan lumpur panas tersebut. Yang pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Yang kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun demikian, banyak bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat kesalahan dalam proses pengeboran. Namun demikian, beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa lumpur panas tersebut keluar disebabkan karena adanya patahan banyak tempat di sekitar Jawa Timur sampai ke Madura, seperti Gunung Anyar di Madura. Gunung lumpur juga ada di Jawa Tengah atau Beduku. Fenomena ini sudah terjadi puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Jumlah lumpur di sekitar wilayah kota Sidoarjo yang keluar dari perut bumi sekitar 100.000 meter kubik per hari yang tidak mungkin keluar dari lubang hasil pengeboran selebar 30 cm. Jumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, di antaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenangnya lumpur pada permukaan di dekat tanggul. Berdasarkan pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi, yaitu Sukovindo, Korlap, dan Bogor Lab, diperoleh kesimpulan ternyata lumpur Sidoarjo tidak termasuk limbah B3, baik untuk bahan anorganik seperti arsen, barium, boron, timbal, raksa, sianida bebas, dan sebagainya, maupun untuk bahan organik seperti trichloropenol,
klorodan, klorobensin, kloroform, dan sebagainya. Hasil pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di bawah baku mutu. Akhir-akhir ini, pemerintah melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM mengungkapkan bahwa telah melakukan uji ekstraksi pada lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti yang telah ditemukan sebelumnya, lumpur lapindo ternyata menyimpan harta karun berupa kandungan mineral kritis, litium, dan strontium. Litium adalah mineral kritis yang saat ini sedang dicari-cari, lantaran fungsinya yang bisa menjadi bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Sedangkan strontium bisa digunakan sebagai bahan baku industri elektronik. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Badan Geologi Kementerian ISDM, Haryanto, mengungkapkan bahwa potensi yang terkandung di lumpur lapindo ini ada beberapa mineral, diantaranya tadi disebutkan ada litium atau masuk ke mineral kritis, kemudian ada strontium atau disebut juga dengan SR. Nah, kandungannya untuk litium 99 sampai 280 ppm, kemudian untuk strontium itu 255 sampai 650 ppm. Nah, litium dan strontium sendiri sebetulnya bukan masuk ke logam tanah jarang, tetapi di lumpur lapindo ini mengandung unsur logam tanah jarang, diantaranya adalah cerium atau sering disingkat dengan Ce. Nah, tadi disebutkan lumpur lapindo ini mengalir terus-menerus, dan ini yang membuat semacam proses pengkayaan dari litium yang ada di sana. Nah, kadar litium di Sidoarjo sendiri, di lumpur Sidoarjo sendiri termasuk relatif rendah. Hal ini jika dibandingkan di negara yang mempunyai potensi hampir sama, misalkan di Argentina. Namun demikian, ini baru data survei pendahuluan dari kami, dari Badan Geologi, yang bisa ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. semoga mineral litium dan strontium ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.